Seiring meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, praktik aborsi ilegal juga semakin marak. Sebelumnya pada 17 Mei 2023, tim Satreskrim Polres Jakarta Timur menggerebek praktik aborsi di kawasan Bilimun, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. 5 orang pelaku dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan petugas kepolisian. Menjalani praktik keji selama 2 tahun, kelima tersangka yang berinisial S, HH, SR, EP dan IS tidak memiliki kemampuan medis. Pelaku ini modus operandi memasang iklan secara online di internet. Jadi mungkin orang kalau ngetik di online di internet jangan cara menghubungkan, masuklah ke iklan yang mereka iklankan. Ada nomor WA yang dihubungi. Dari nomor WA tersebut kemudian diarahkan ke rumah sakit yang tadi Bapak Kapolres sampaikan, yang memang seolah-olah ini seperti tindakan yang resmi dari rumah sakit tersebut. Tapi dari situ ada peran tersangka yang menjemput, kemudian diarahkan, diputar-putar, kemudian diarahkan ke tempat praktek. Dari hasil pemeriksaan dalam sehari, para pelaku bisa menerima 4 hingga 8 pasien dengan tarif yang bervariasi, tergantung usia kandungannya. Kemudian untuk tarifnya itu bervariasi, itu tergantung usia kandungan. Jadi kalau usia kandungannya itu 11 minggu ke bawah, itu Rp4.500.000. Apabila 12 minggu 9.000 ke atas sampai dengan 9 bulan itu mereka terima itu sekitar 9 juta ke atas. Selain menggunakan vakum, para penggugur janin tersebut juga menggunakan cairan kimia yang kemudian dibuang ke septic tank untuk menghancurkan janin. Di depan ada vakum. Setelah divakum janin tersebut, nah inilah menjadi kemarin kesulitan kami untuk mencari janin yang sudah digugurkan. Ya ini cukup cerdas sekaligus keji ya. Mereka taruh di ember plastik, dilarutkan di situ karena kan jangankan daging atau bagian tubuh manusia, besi saja kalau dihancurkan itu pasti akan hancur. Sementara di Bali, Dr. Gigi Iketut Arik Wiantara harus kembali berurusan dengan polisi akibat membuka praktik aborsi ilegal. Padahal sebelumnya, residivis tersebut sudah 2 kali menjalani pidana penjara dengan kasus yang sama pada tahun 2006 dan 2009. Faktornya kenapa sih sebenarnya kalau ada klinik aborsi? Pasti kalau ada demand, ada permintaan. Ada 2. Abortus provocatus yang medicinalis, artinya yang memang dilakukan atas indikasi medis tertentu, dan abortus yang provocatus yang kriminalis. Nah, abortus provocatus yang kriminalis inilah yang diidentikan dengan istilah aborsi tersebut. Apa dibilang kriminalis? Karena memang dilakukan tidak atas indikasi yang memang diperbolehkan dan dilakukan tidak sesuai dengan standar. Di dunia ada 25 juta aborsi per tahun. Di Indonesia ada 2 juta aborsi per tahun dengan risiko kematian sekitar 40-100 ribu kematian akibat dari aborsi. Jajaran di Treskrimum Polda Bali menangkap pelaku saat sedang melayani seorang pasien aborsi di tempat prakteknya di kawasan Padang Luwih, Dalung Badung, Bali pada Senin 8 Mei lalu. Saat itu kita lihat memang darah-darah itu kelihatan di tempat prakteknya, termasuk di klosetnya. Dia pada saat baru selesai yang pada kita tangkap itu. Awalnya dia tidak mau, cuman karena memang banyak orang yang datang, termasuk ada pasien yang datang juga awalnya yang butuh pertolongan dengan alasan rasa kasihan menurut yang bersangkutan ya, karena yang datang pertama itu masih sekolah. Dalam menjalani praktiknya, pelaku belajar secara otodidak dan tidak memiliki lisensi sebagai dokter kandungan. Hasil pemeriksaan petugas, jumlah pasien aborsi pelaku mencapai ribuan. Dari awal itu tadi kalau tadi profesor kita mungkin dari awal ya 1000, tapi pengakuan yang kita peroleh dari hasil interogasi yang kita dapatkan dari yang bersangkutan itu ada 20 kali dia sudah. Tersangka Iketut Arik Wiantara membuka tempat praktik aborsi ilegal yang ketiga di Jalan Raya Padang Luwih, Dalung, Badung, Bali sejak 2020. Tersangka merupakan dokter gigi yang tidak terdaftar dalam Ikatan Dokter Indonesia. Ia bahkan tidak pernah melakukan praktik sebagai dokter gigi.
Sebelumnya tersangka pernah dipenjara pada tahun 2006 dengan vonis 2,5 tahun penjara. Pada 2009, Iketut Arik Wiantara dipenjara selama 6 tahun dengan kasus yang sama, aborsi ilegal. Sepanjang tahun 2006 sampai 2023, tersangka telah melakukan tindakan aborsi ilegal terhadap 1.338 wanita. Para pasiennya beragam, mulai dari pelajar, mahasiswi, hingga dewasa termasuk korban pemerkosaan. Untuk tarif aborsi, setiap pasien rata-rata dikenakan biaya 3,8 juta rupiah. Dalam praktik aborsi ilegal, kebanyakan kasus didominasi kehamilan yang tidak diinginkan, mulai dari hamil di luar nikah hingga kasus kekerasan seksual. Ini kejadiannya adalah fenomena gunung es. Banyak atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang coba memberikan services atau pelayanan terkait dengan aborsi tersebut. Kadang-kadang kalau kita lihat searching di Google, layanan aborsi ini kayak jualan kacang goreng loh sekarang. Bahkan ada juga yang masuk ke laman kita, kemudian dia menyampaikan beberapa metode terkait dengan pengakhiran kehamilan dan sebagainya. Ini cukup miris. Tingginya angka aborsi. Pertama, angka kehamilan tidak diinginkan cukup tinggi di Indonesia. Kemudian kehamilan remaja cukup tinggi di Indonesia. Kemudian unmet need pregnancy, kehamilan yang memang tidak dinyatakan juga cukup tinggi akibat dari kegagalan kontrasepsi dan seterusnya. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab sangatlah berbahaya, baik untuk kesehatan rahim, termasuk nyawa sang pasien. Risiko paling tinggi adalah perdarahan, kemudian perforasi itu adalah jebolnya dinding rahim, kemudian ada risiko infeksi, ada risiko sampai akhirnya paling berat adalah kematian. Sekitar 100.000 kematian ibu terjadi karena unsafe abortion atau tindakan pengakhiran kehamilan yang tidak sesuai dengan standar yang diperbolehkan. Kelahiran anak yang tak diinginkan juga terjadi dalam hubungan incest. Di Banyumas, Jawa Tengah, seorang ayah tega membunuh 7 anaknya yang lahir dari hubungan incest antara dia dan anak kandungnya sendiri. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.